warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat data, halo Besti, Best Data for Best Strategi. Sebagai aparatur sipil negara, harus senantiasa meningkatkan kualitas diri. Salah satunya yaitu melalui peningkatan kapasitas pendidikan. Pada kesempatan ini telah hadir teman kita yang baru saja mendapat kabar bahagia, yaitu mendapat beasiswa S2 APBN BPS tahun 2022, yaitu Fadli Udin SST. Halo Fad. Halo. Gimana kabarnya nih? Kayaknya lagi bahagia banget nih. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kami tuh sangat bangga akhirnya setelah sekian lama BPS Kabupaten Kepulauan Aru mengirim lagi salah satu pegawainya untuk S2 beasiswa kali ini dari BPS ya, anggaran APBN. Ya, benar. Nah itu tuh jadi kami sudah mendengar-dengar bahwa minggu depan kayaknya Fadli sudah berangkat ya? Insya Allah. Insya Allah, semoga lancarnya. Nah tapi sebelum itu kita tuh mau mengundang Fadli untuk berbincang-bincang nih, mau bagi tips-tipsnya gimana sih kok bisa langsung lolos seperti itu. Kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Boleh kita mulai? Boleh. Oke. Nah untuk pertanyaan pertama nih seputar, tapi ini sebelum kita masuk ke beasiswa, kita tanya dulu siapa sih Fadli di BPS Kabupaten Kepulauan Aru nih. Nah oke. Untuk pertanyaan pertama, nah Fadli ini sudah menjadi koordinator fungsi atau KF IPDS selama hampir 2 tahun. Benar. Nah jadi Fadli ini selain mendapat beasiswa, dia juga merupakan salah satu KF atau setara dengan eselon 4 ya. Ya, nah dia statistisi muda di BPS Kabupaten Kepulauan Aru sini. Nah, gimana tuh Fat selama menjabat hampir 2 tahun ini, apakah ada keluh kesahnya atau ada tantangannya selama ini enggak? Kira-kira bisa di-share buat kita semua nggak? Boleh. Tantangan keluh kesahnya sih awal-awal menjadi KF itu agak berat. Jadi kalau di sini saya termasuk salah satu yang KF yang paling muda. Jadi ketika rapat-rapat KF sama Bapak Kepala untuk menyampaikan pendapat tuh agak canggung gitu. Iya, karena kan yang termasuk yang paling muda mau ngomong juga nggak ya mesti ditata. Nggak leluasa ya, nggak punya kapasitas. Terus juga sebagai KF kan kita punya untuk membagi kerja kan mesti lihat staff juga. Nah kalau untuk staff-staff yang kayak lebih tua itu kan butuh strategi khusus juga untuk bisa bicara ke mereka, menyampaikan pekerjaan kayak gimana. Nah, itu dia yang mungkin agak berat. Ya untuk yang terusnya ya menyesuaikan terus untuk bisa kerja lebih lancar lagi. Oh ya, jadi tantangan yang paling berat karena Fadli ini merupakan KF yang muda dan juga ada staffnya juga yang usianya lebih tua ya. Jadi benar. Mungkin tantangannya agak lebih berat ya kalau dibandingkan sama KF-KF yang lain seperti itu. Iya sih. Tapi sejauh ini kayaknya Fadli oke-oke aja nih menjabat, maksudnya lancar-lancar aja ya pekerjaannya ya. Alhamdulillah. Nah sekarang nih pembahasan yang ditunggu-tunggu nih. Nah, untuk pertanyaan kedua nih terkait tentang bagaimana bisa mendapatkan beasiswanya nih. Nah, jadi Fadli ini mendapat beasiswa S2 ke ITB dari anggaran APBN BPS tahun 2022. Iya, benar. Nah, sekarang nih mungkin Fadli bisa share ke kami, ke teman-teman semua dan khususnya juga para penonton di acara Besti Talks kali ini, gimana sih tips dan triknya, terus motivasinya apa untuk S2 dan gimana sih biar bisa mendapat S2 tadi. Soalnya ini kan kesempatan yang cukup susah ya untuk mendapat ini, atau bagaimana tuh? Bisa Fadli share bagaimana perjalanan dia sehingga bisa mendapat kesempatan yang sangat baik ini. Oke Fadli, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Untuk motivasi saya, sebenarnya sih saya sudah berkepikiran untuk ikut kuliah S2 tuh dari saat saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Jadi saat itu tuh udah kayak dengar kakak tingkat kalau lulus bisa dapat beasiswa APBN, beasiswa untuk kuliah S2 ke kalau untuk jurusan saya ITB. Ya, jadi karena itu saya dengar informasinya bahwa kalau untuk bisa dapat beasiswa, kita tuh harus minimal dapat IPK 3. IPK 3. Oh, ya. Sudah persiapan dari sejak lagi kuliah S1 ya berarti ya. Jadi ya kayak berpikir bahwa jadi kalau lulus kan setidaknya udah ada modal kalau mau ambil S2. Makanya saya pertahankan IPK saya untuk kalau misalnya bisa dapat IPK 3. Jadi setiap IP semester saya turun misalnya di bawah 3, berarti semester berikutnya saya usahakan naik di 3 lebih atas lagi. Jadi IPK akhirnya dapat 3 lebih gitu.
Oh ya, jadi mungkin buat teman-teman yang lagi berjuang di Iya. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang sekarang ini jadi Politeknik Statistika, mungkin bisa tips ini juga ya untuk yang dari asal timur kali ya. Bisa. Ya. Jadi modal awal untuk kita bisa ikut beasiswa S2 itu minimal kalau sepengetahuan saya untuk APBN itu IPK di atas 3 atau di atas. Kalau misalnya untuk Bappenas 2,75. Jadi usahakan pertahankan IPK baiknya tuh di 3, jadi. lebih aman. Oke, nah sekarang ini kita sudah punya, anggap saja sudah punya IPK 3 nih. Terus selanjutnya tuh gimana tuh? Maksudnya apakah setiap tahun ada kesempatan seperti itu? Gimana cara-caranya untuk bisa kayak langsung lolos gitu? Kayaknya lancar-lancar aja nih, maksudnya apakah ada tantangan seperti itu? Jadi sebelum mengikuti itu baiknya kita persiapannya tuh yang paling penting sebenarnya. Jadi dari awal itu yang harus kita pentingkan itu adalah kumpul informasi baik-baik dulu pertama. Jadi informasi yang harus kita tahu tuh beasiswa apa yang ingin kita ikuti. Jadi kan kalau misalnya BPS tuh kadang-kala yang disediakan tuh PBN, juga nanti ada beasiswa LPDP, terus ada beasiswa Bappenas. Jadi tentukan dulu beasiswa apa yang mau kita ikuti, tahu jadwalnya kapan, terus universitas apa yang kita ikuti, gitu. Itu penting. Jadi dasar-dasar kita untuk mempersiapkannya. Yang kedua, cek syarat administrasi apa yang dibutuhkan. Kita mesti lihat apakah TPA kita udah ada, nilai TPA kita udah ada, terus IPK kita juga udah cukup, terus TOEFL juga udah ada atau belum, terus kalau belum ada, persiapkan dari awal-awal, terutama untuk TPA sama TOEFL. Karena pengalaman saya kemarin, saya termasuk yang telat mengumpulkan nilai TPA. Oh iya. Jadi saya sarankan dia sediakan nilai TPA sebelumnya. Jadi walaupun sudah lulus ini tetap masih ada yang tadi kelupaan TPA. Ya benar. Jadi saya termasuk yang lulus bersyarat. Oh. Bersyarat. Tapi alhamdulillah ya, loh sudah lulus itu udah suatu kebanggaan. Itu saja. Terus? Jadi untuk nilai TPA sama TOEFL ini kita tuh bisa dapat nilainya dari ada dua jalur. Jadi mungkin dari universitas sendiri yang sediain tesnya atau mereka meminta kita memasukkan berkas aja, berkas nilai TPA atau TOEFL. Jadi kita bisa cari tes di tempat-tempat yang offline atau online. Yang saya ikuti kemarin tuh tes TPA dari Koperasi Bappenas, itu dia sediain online. Jadi saya tes TPA-nya dari online, baru nanti saya masukin gitu. Kalau TOEFL kebetulan online juga, itu juga di website yang sama, disediain juga. Oh, jadi tadi itu emang ada syarat-syarat dari penyedia beasiswanya juga beda-beda, tapi ya. Jadi untuk mengikuti kuliah S2 itu wajib harus ada nilai TPA sama nilai TOEFL, dan itu nilai minimalnya untuk TPA 475. Kalau untuk ITB ya. Iya. Untuk nilai TOEFL-nya tuh 475 juga. 475. Jadi nilai TOEFL 475. Iya, minimal. 475. Tapi baiknya saya sarankan targetnya itu jangan pas-pas di 475 juga. Usahakan targetnya tuh di atas 500. Takutnya naik ya? Bisa ya mungkin naik atau mungkin ada pesaing juga. Jadi untuk bisa dipertimbangkan bahwa ini lumayan nih bisa kita jadikan sebagai calon gitu kan. Iya, jadi cari aman juga sih sebenarnya. Iya, cari aman. Jadi kalau saya kemarin targetnya tuh 530 saya taruh. Jadi kan sebenarnya waktu sebelum tes itu ditanya juga mau target TPA-nya berapa, mau target TOEFL-nya berapa. Nah, saya tulisnya 530. Begitu. Terus selanjutnya itu setelah syarat-syarat seperti itu, apakah ada tes lagi seperti itu? Ada. Ya, jadi kita pertama udah lihat kan nilai-nilai TPA-nya udah ada belum, IPK-nya udah memenuhi atau belum, terus TOEFL-nya udah. Terus kita juga sebenarnya butuh persetujuan dari dua atasan langsung. Ini harus ada persetujuan juga. Ya, jadi mereka yang nanti bakal memberikan surat rekomendasi. Jadi kalau nanti di universitas itu waktu tes nanti ada waktu isi administrasinya. Administrasi salah satunya adalah rekomendasi dari dua atasan langsung. Nah, kalau di sini nih eselon 3 sama eselon 2 yaitu Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Aru dan Kepala BPS Provinsi Maluku. Ya, gitu. Nah, kalau sudah dapat persetujuannya, jadi saya sarankan nih jauh-jauh hari sekali singgung ke Bapak Kepala BPS misalnya, Bapak saya ini ada keinginan untuk berkuliah S2. Nah, kalau Bapaknya udah menyetujui, Bapak atau Ibu ya menyetujui, nah itu langsung masukkan surat untuk permintaan legalisir ijazah, itu juga penting. Jadi legalisir sama transkrip nilai.
Itu bukannya awal-awal kita sudah minta gitu? Itu kan awal-awal itu kalau yang udah minta, seingat saya tuh minta keperluan untuk latsar, iya, sama fungsional, pekerjaan fungsional, oh, iya. ya. Kalau udah ada bisa lagi digunakan emang. Cuman kalau yang belum jauh-jauh hari diajukan karena kan masih dikirim dari Polstat statistik juga. Betul. Jadinya mungkin kalau terlalu mepet untuk memenuhi administrasi, jadwal administrasinya tuh udah lewat waktu dokumennya sampai ke sini. Seperti itu. Oke, selanjutnya baru tesnya. Setelah dapat persetujuan 2 atasan tadi. Ada satu syarat lagi, saran Masih lagi. ada lagi. Iya. Ternyata cukup susah. Ya, ini kayak saya bilang sediakan senjata sebelum perang. Sebelum perang. Iya, karena kalau kita kurang informasi itu kayak lagi tes terus tiba-tiba ada informasi mendadak, kaget kan? Jadinya kayak harus ada backup, senjata backupnya seperti itu. Jadi kayak mental juga tuh agak down juga kalau misalnya kayak nggak serba siap kayak gitu, kayak aduh saya ini belum bikin ini, kayak kemarin saya nilai TP aja belum siap kan, jadi kayak aduh gimana gitu kan kalau misalnya belum tes terus nilai TP-nya nggak memenuhi 475. Kalau misalnya saya udah nyatakan lulus tapi nilai TP-nya nggak memenuhi kan juga dinyatakan gugur gitu. Makanya saya sarankan satu lagi informasinya tuh cari informasi di PMTB-nya, penerimaan mahasiswa barunya, apa-apa yang diperlukan. Misalnya mungkin ada syarat khusus lagi, contohnya kayak UI mesti ikut seleksi SIMAK-nya kayak begitu. Jadi perhatikan syarat khususnya. Kayak yang saya tahu tuh setiap S2 tuh wajib nilai TPA sama TOEFL. Itu harus disediakan. Nanti mungkin di masing-masing universitas ada beda-beda. Kalau ada beberapa universitas yang dia tes seleksinya langsung disediakan tes seleksi TPA sama tes TOEFL. Ada juga universitas yang dia hanya meminta nilai yang kita masukkan. Hanya minta nilai saja. Ya. Jadi cari informasi di penerimaan mahasiswa baru di website universitas yang kita inginkan. Itu jadwal-jadwal pentingnya juga harus dilihat juga. Jadi kan baiknya kita tahu kapan ujiannya. Jadi waktu yang kita sediakan untuk belajar juga itu penting. Itu saja. Ya. Nah, jadi mungkin bisa saya rangkumkan ya. Jadi untuk biar bisa dapat beasiswa S2, pertama itu kita harus persiapkan sejak awal, yaitu nilai IPK kita sejak kita masih kuliah, karena itu adalah syarat paling utama ya. Nah, terus yang kedua itu mungkin yang tadi ada syarat-syarat dari kampusnya tadi, ada nilai TOEFL dan nilai TPA. Nah, itu ada bobot yang harus kita capai, ada minimalnya seperti itu. Jadi mungkin kita harus siapkan nilainya lebih besar dari yang disyaratkan seperti itu. Terus yang ketiga, kita harus pintar-pintar dan sering-sering banget cari informasi, karena mungkin saja kita sudah menyiapkan hal-hal yang dasar, tetapi ternyata ada kampus-kampus yang kita tuju memintakan atau mensyaratkan hal-hal yang lain juga. Jadi pintar-pintar cari informasi, pintar-pintar searching. Terus yang keempat, yang paling terakhir nih, yang paling penting yaitu tujuan dari atasan. Karena walaupun kita sudah persiapkan semua, tapi kalau nggak disetujui juga nggak enak. Jadi mungkin pintar-pintarlah berhubungan baik dengan atasan kita seperti itu. Oke, makasih Fadli karena sudah men-share ilmu yang bermanfaat nih buat kita dan buat teman-teman kita di luar sana yang mungkin juga tertarik untuk mengambil S2 dalam jalur beasiswa seperti itu. Nah, oke, sekarang tadi itu kan baru tips-tipsnya nih. Sekarang tahapannya tuh seperti apa? Apakah tadi kan syarat-syaratnya, tips-tipsnya yang tadi kita sudah bahas. Nah, sekarang ini tahapannya gimana sih biar langsung dapat gitu? Maksudnya walaupun kita tetap berdoa ya untuk dapat, tapi setidaknya kita berusaha apa sih yang harus kita lakukan seperti itu. Baik, saya jelaskan tahapnya ya. Untuk tahap pertama kita harus meminta surat rekomendasi dari atasan langsung eselon 3, yaitu kalau dari saya BPS, Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Aru. Terus kita mengajukan permintaannya, surat rekomendasinya kirim ke provinsi, dan kalau disetujui langsung kita daftar di aplikasi Simrinar, itu untuk Pusdiklat. Di website khusus untuk pendaftaran tugas belajar itu ada, nanti kita sertakan di bawah. Ya. Terus kalau sudah mendaftar, jangan lupa memberitahukan eselon 2-nya bahwa kami ingin ikut dalam seleksi itu. Jadi sebelumnya sebenarnya akan ada surat bahwa ada dibuka beasiswa ini. Nah, karena itu nanti sertakan surat itu juga sebagai lampiran ke surat rekomendasi, lampiran surat pemanggilan tadi. Iya, surat mengikuti beasiswa tersebut dikirim ke BPS provinsi. Nah, setelah itu
kalau sudah mendaftar baru kita disuruh untuk melengkapi administrasi. Jadi ada administrasi Di aplikasi di web tadi juga. Iya, website yang tadi. Jadi semuanya tuh kita upload semua aplikasi di submit di aplikasi tadi. Iya, submit semua aplikasi berkas-berkas. apa namanya? Website tadi. Jadi harus berkas-berkas, ada berkas-berkas penting yang harus kita upload. Jadi di sana juga ada panduannya kok. Langsung udah diketahui berkas apa saja. Contohnya kayak transkrip nilai, terus ijazah, terus nanti diminta nilai TPA sama nilai TOEFL juga. Nanti ada surat kesehatan ada juga ya ternyata. Jadi, emang harus persiapannya banyak sebelum tanggalnya itu ya, tanggal makanya pembukaannya itu ya. Tips trik saya kan saya bilang kumpulkan informasi baik-baik. Iya, betul. Jadi udah tahu dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan. Betul. Jadi kalau administrasinya udah penuh, udah disetujui. Nah, nanti Pusdiklat seleksi namanya seleksi administrasi, bahwa kita administrasinya udah memenuhi atau tidak. Kalau sudah lulus, maka kita diizinkan untuk mengikuti seleksi di universitas yang kita tuju. Maksudnya mungkin saya mau tanya sedikit. Ya. Untuk ke universitas yang kita tuju tadi itu apakah ada hasil yang dinyatakan sudah bisa ikut itu dari aplikasi tadi? Bukan. Dari nanti website akan tadi? ada surat dari Pusdiklat yang menyatakan bahwa orang sudah layak bisa ikut. Harus mengikuti pendaftar ulang lagi, maksudnya mendaftar ulang lagi ke universitas yang dituju. Jadi kan sebenarnya ada surat awal. Pertama tuh beasiswa yang disediakan BPS itu untuk universitas apa aja. Terus kita harus pilih universitas yang kita mau. Nah, nanti ketika kita sudah memenuhi semua administrasi, Pusdiklat akan keluarin lagi surat berikutnya lagi yang menyatakan bahwa kita sebagai calon peserta, masih calon setelah lulus seleksi administrasi dan disarankan untuk melakukan daftar ulang. Setelah dinyatakan lulus dari Pusdiklat di tahap administrasi, berikutnya adalah Pusdiklat menyarankan kita untuk ikut seleksi di universitasnya masing-masing. Jadi nanti dikasih jadwalnya, kita harus daftar ulang dari kapan sampai kapan. Nah, terus nanti dari universitasnya dikasih jadwal ujiannya. Nah, itu nanti ada ujian tertulis sama ujian wawancara. Kalau kita lulus dari situ, masih ada satu tahap lagi, yaitu Pusdiklat seleksi untuk kuota yang ada kuota berapa, nanti siapa yang akan diberikan beasiswa, berapa yang diberikan beasiswa. Masih lihat kuota lagi. Iya, benar. Jadi nggak langsung kalau udah lulus di universitasnya belum tentu beasiswa tentukan bahwa dinyatakan lulus begitu. Jadi kalau beasiswa udah dari Pusdiklatnya udah menyatakan Anda berhak menerima beasiswa APBN BPS, nah itu baru Anda benar-benar dinyatakan lulus. Jadi langsung ada dikuratan surat peserta penerima beasiswa APBN BPS siapa namanya, segitu. Itu langsung sudah auto menjadi mahasiswa baru. Masih harus mengisi administrasi lagi maksudnya. Administrasi lagi. Ya, tapi kalau dari sisi penerima beasiswanya itu sudah diakui sama Pusdiklatnya. Seperti itu. Maksudnya tuh dari kampusnya tuh ada tes lagi nggak selain minta syarat-syarat tadi tuh? Yang tadi saya bilang tuh ada seleksi tertulis sama wawancara sebelum seleksi dari Pusdiklat untuk seleksi kuota ini gitu. Wawancaranya itu dilakukan online atau kita harus ke sana? Untuk yang saat ini nih tertulis online dan wawancara online. Oh, jadi lebih mudah ya, kita nggak harus ke kampusnya langsung, karena misalnya kita udah kesana ternyata nggak lulus kan, atau seperti apa nggak lancar, jadi ternyata tuh dimudahkan dalam ada tes online dan wawancaranya juga online. Jadi kita dari rumah aja tuh, dari tempat masing-masing ya tuh bisa tes beasiswa ini. Terus untuk TOEFL itu ada yang online juga nggak? Ya, kamu pakai yang online atau online juga? Iya. Ternyata sekarang lebih dimudahkan ya teman-teman. Jadi mungkin kita semuanya tuh jangan berpikir kalau untuk mendapat beasiswa ini suatu cara yang sulit. Ternyata tuh mudah kalau kita mau mencari informasi. Benar. Seperti itu. Jadi kalau sudah dapat informasinya itu terlihat mudah. Dan yang saya sarankan jauh-jauh hari disediakan sekali, karena nilai TPA dan nilai TOEFL itu bisa dipakai 2 tahun. Bisa pakai 2 tahun. Jadi misalnya tahun ini kita ada anggap aja kita nggak lolos nih karena mungkin ada kekurangan informasi apa atau administrasi apa yang kita belum penuhi, kita bisa pakai nilai itu untuk tahun berikutnya. Iya, jadi disarankan ya, jadi secepatnya deh langsung cus S2 tahun depan. Semoga dari BPS Kabupaten Kepulauan Aru mengirim lagi nih. Amin. Amin. Jadi semoga setelahnya tuh ada adik-adik yang mau mengikuti jejak teman kita Fadliuddin. Oke, itu saja. Ya. Oke, jadi terima kasih Fadli karena sudah men-share pengalaman Fadli
terkait bagaimana mendapat beasiswa ini ternyata tuh mudah gitu. Yang penting kita mau berusaha seperti itu. Kalau mau lengkapnya bisa komen di bawah, nanti kami akan jelaskan secara rinci ya. Secara rinci tahapannya nanti seperti apa, nanti bisa di komen saja karena sebenarnya banyak sekali ya kalau kita mau jelaskan perinciannya. Intinya yang tadi tipsnya itu rajin mencari informasi dari universitas yang ingin kita tuju dan juga dari instansi kita ya. Tadi kan dalam hal ini kan instansi BPS yang membuat kerjasama sama kampus itu ya, kampus tersebut. Kampus yang telah diberikan daftar kampusnya itu. Iya, jadi rajin-rajin cari informasi. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau mengikuti tahun depan, kalau misalkan ada, mungkin sudah bisa dipersiapkan dari sekarang. Nanti untuk jelasnya bisa tanya langsung di kolom komentar, nanti kita akan bahas lebih lengkapnya. Oke, itu saja. Makasih Fadli sudah bercerita banyak nih. Sama-sama. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, soalnya masih ada 3 pertanyaan lain yang belum kita bahas ini. Nah, setelah itu berapa tahun kuliahnya? 4 tahun? Enggak, kalau untuk S2 rata-rata 2 tahun. 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun belajar nih, harapan Fadli ini untuk setelah balik kuliah itu apa nih? Setelah mendapatkan upgrade ilmunya nih, nah seperti itu. Ya, insya Allah saya berharap ilmu yang saya terima di sana itu bisa saya gunakan untuk memenuhi tuntutan jabatan saya sebagai fungsional penata komputer AFI Muda. Jadi kebetulan kami dituntut kalau misalnya sebagai fungsional itu untuk bisa membuat sistem atau aplikasi-aplikasi yang bisa mensupport BPS Kabupaten Kepulauan Aru. Jadi makanya itu saya melamarnya di ITB. Jadi saya harap ilmu yang saya terima itu bisa saya gunakan untuk bisa support. Bisa dimanfaatkan dalam kegiatan-kegiatan BPS kita nih akan banyak sekali mungkin membangun aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan atau sistem seperti itu. Jadi kita doakan saja semoga Fadli ke sana berhasil dan balik tepat waktu dan dilancarkan. Jadi bisa bermanfaat untuk khususnya BPS Provinsi Maluku ini, karena Fadli ini sebenarnya aslinya itu lahirnya di Maluku sini ya. Nah, jadi Fadli adalah anak daerah Maluku sini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk daerah Fadli sendiri, yaitu Provinsi Maluku seperti itu. Kontribusi yang positif. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan keempat nih. Nah, ini terkait lingkungan BPS nih, apakah Fadli memiliki sosok seseorang yang dijadikan inspirasi seperti itu kayak misalnya nih, saya sendiri mempunyai sosok yang saya idolakan, yaitu Ibu Erni Triastuti. Beliau itu adalah direktur Polstat STIS sekarang. Nah, saya sangat mengidolakan beliau. Nah, mungkin Fadli juga punya idola atau punya seseorang yang dijadikan inspirasi. Mungkin nanti saya berharap menjadi seperti itu atau melebihi dari seperti itu. Mungkin ada? Kalau untuk saya, untuk orang spesifiknya tuh tidak ada. Jadi menurut saya setiap orang atau setiap pemimpin itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi saya tiru yang baiknya, dan kekurangannya itu saya belajar dari itu untuk saya upayakan saya tidak melakukan hal tersebut. Jadi saya belajar dari banyak orang. Maksudnya saya tahu bahwa semua pemimpin itu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Ya, gitu. Jadi untuk orang spesifik kayaknya menurut saya belum terpikirkan. Jadi Fadli ini secara umum mengidolakan semua pemimpin dalam hal kebaikan, dalam hal yang baik-baik saja seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, sekarang nih pesan buat teman-teman atau siapapun yang menonton tayangan ini terkait pentingnya untuk apa sih kita harus mengupgrade pendidikan kita. Misalkan kita dari mungkin masih ada pegawai yang SMA soalnya, mungkin apa sih pesan Fadli untuk teman-teman pegawai, sesama pegawai yang masih SMA atau masih S1 untuk melanjutkan pendidikan ke tahap selanjutnya seperti itu. Apa sih pesan dari seorang Fadli Udin? Untuk pesan sih, jadi menurut saya ya, setiap orang itu punya prioritasnya masing-masing. Jadi ada yang sedang bergebu-gebu untuk pingin S2, ada yang menurut saya di sini udah nyaman tempatnya, udah kalau saya ambil S2 berarti saya pindah dari tempat nyaman ini, jadi kayak rasa tidak perlu untuk melakukan S2. Jadi pesan saya untuk yang lagi bergebu-gebu, sediakan
informasi yang baik-baik, maksudnya informasinya jauh-jauh hari sebelumnya. Terus jangan lupa perhatikan jadwal-jadwalnya, jangan sampai kelewatan, dan lihat apakah syarat syarat IPK dan TPA-nya itu sudah terpenuhi. Sediakan itu baik-baik dari awal. Itu aja pesan saya. Oke, sangat berkesan sekali ya kita sudah mengundang Fadli di acara ini. Juga mungkin perpisahan kita ya, karena minggu depan dia sudah berangkat soalnya. Jadi pesannya itu kita buat kita yang sedang persiapkan yang tadi yang sudah kita bahas di pertanyaan kedua tadi, yaitu mencari informasi. Benar-benar kalau emang niat banget itu harus benar-benar mempersiapkan, karena waktunya juga terbatas ya, karena dikasih waktu yang sangat ketat. Misalnya dibuka dari tanggal sekian, tanggal sekian. Nah, kita kalau misalnya baru tahu kan kita belum ada persiapan karena kita mungkin kurang cari informasi. Jadi kalau dari informasi itu sangat rugi sekali. Iya, mungkin itu pertanyaan terakhir dari episode Basic Talks kali ini. Kita sudah membahas banyak sekali terkait pekerjaan juga, terkait pendidikan kita juga, dan semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua, dan ini menjadi informasi yang baru buat kita dan buat teman-teman, buat Basic Talks, buat sahabat data. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share untuk teman-teman kita yang lain juga tahu tentang informasi ini. Itu saja, mohon maaf dari saya jika ada kesalahan dalam berbicara. Terima kasih Fadli yang sudah menyiapkan waktunya. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.